Saya lebih baik duduk lalu nanti saya menerangkan karena saya membawa slide, jadi ibu-ibu bisa melihat di depan dan nanti kalau ada waktu kita boleh berdiskusi kalau ada sisa. Baik, mari kita lihat tentang gambar ini dulu. Apakah kelihatan gambar itu? Kelihatannya. Jadi ini yang disebut sebagai sistem keluarga. Di lingkaran yang pertama ini, inilah lingkaran keluarga inti atau disebut sebagai keluarga inti nucleus family. Di dalamnya ada ayah, ibu, lalu anak. Kalau anaknya satu berarti tiga. Kalau anaknya dua berarti 4 orang dalam lingkaran ini. Kalau 3, 4, 5 seterusnya. Makin banyak, makin sulit dikontrol lingkaran ini. Kenapa? Karena setiap lingkaran nanti akan berinteraksi satu dengan yang lain. Ayah akan punya kepribadiannya sendiri. Ibu akan punya kepribadiannya sendiri. Anak itu juga punya personality yang nggak sama dengan bapaknya dan mamanya. Itu sebabnya saya katakan makin banyak anaknya, maka lingkaran itu akan mengalami banyak sekali guncangan. Dan itu sebabnya tidak mudah untuk kita itu membawa keluarga kita bagi Tuhan. Kenapa? Ya karena kondisinya memang seperti itu. Lalu saya mau menjelaskan lagi, selain kita punya lingkaran yang dalam ini, yang disebut sebagai nucleus family atau keluarga inti, kita punya lingkaran yang besar ini. Ini ada orang tua kita, ada mertua kita yang masih punya, ada saudara kandung, ada ipar. Betul begitu? Kalau mereka masih di lingkaran luar begini, tidak ikut masuk, aman biasanya. Yang jadi masalah adalah ketika ada salah satu entah orang tua ikut masuk ke dalam lingkaran ini, entah mertua ikut masuk ke dalam lingkaran ini, entah ipar masuk ke dalam sini. Biasanya akan goncang itu keluarga. Kalau tidak di dalam Tuhan. Saya tidak tahu berapa di antara kita yang sudah tidak ada suami, hanya tinggal ibu. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak. Kalaupun hanya tinggal ibu, ayah tidak ada, masih ada ibu dan anak-anak. Ada anak yang sudah berkeluarga, maka mereka akan bikin lagi keluarganya di sini. Ada anak yang bikin keluarga lagi, kalau 2 anaknya maka nanti bikin lagi di sini lingkaran baru, keluarga baru. Tapi saya mengatakan, setiap orang berinteraksi di dalam sistem keluarga dan sistem itu akan selalu mengalami guncangan. Entah karena menantu parumain atau hela, entah karena mertua yang bermasalah. Tapi kalau di sini ini mertua nggak ada yang bermasalah ini ya, ini baik semua mertua kan. Mudah-mudahan ya, hanya menantu yang bermasalah. Mertua di sini baik semua. Jadi saya mengatakan ini tema keluargaku bagi Tuhan itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita melihat sistem begini yang rumit sekali ini. Anak pertama kita katakanlah ini sudah menikah lalu punya 2 anak, bikin lagi keluarganya di sini. Apakah mereka tidak berinteraksi dengan kita? Berinteraksi karena anak kita ini kalau laki-laki dia punya istri perempuan berarti parumain kita di sini. Parumain ini apakah diam saja? Belum tentu karena tidak semua parumain baik. Sehingga parumain ini kadangkala ikut masuk ke sini, tapi kadangkala mertua juga ikut masuk ke sini. Maka kalau jadi mertua jangan ikut-ikut masuk ke rumah tangganya anak-anak. Karena rusak nanti, rusuh.
keluarga anak-anak kita kalau kita ikut campur di dalamnya. Mengingatkan boleh, mengajari boleh, tapi tidak boleh mengambilkan keputusan bagi anak-anak, bagi Hela, bagi Parmain, tidak boleh. Nah celakanya banyak yang kemudian campur baur, ini nggak jelas lingkaran ini rusak, ini kacau. Kenapa? Karena tidak jelas lagi yang mana mama, yang mana menantu, yang mana Hela, yang mana Parmain, yang mana cucu, semuanya berkuasa di tempat ini, sehingga sistem keluarga ini hancur lebur. Apalagi kalau kita itu melihat ayat Alkitab, misalnya firman Tuhan ini dalam 1 Korintus. Tetapi manusia duniawi, jadi ada satu jenis manusia yang disebut manusia duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Jadi ada dua jenis manusia. Yang pertama disebut mere Christian atau orang Kristen duniawi. Yang kedua disebut mature Christian, orang Kristen yang rohani. Sebagian besar kita itu adalah orang-orang Kristen yang duniawi, belum dewasa. Nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan supaya kita masuk ke sini. Orang-orang Kristen yang belum dewasa itu hidupnya seperti gambar ini. Dia punya hati, ini kursinya ini, tetapi hatinya itu dikuasai oleh dirinya sendiri, egoismenya sendiri, dan Yesus Kristus ada di bawahnya. Sementara orang yang mature, yang matang, itu orang yang hatinya itu dikuasai oleh Kristus dan dirinya sendiri turun tahta. Nah sekarang masalahnya di dalam rumah ini, ini isinya orang yang mana? Orang yang nomor 1 ini atau orang yang nomor 2? Kira-kira di rumah ibu-ibu yang mana jenisnya orangnya? Nomor 2 semua? Nomor 1 semua atau enggak 1, enggak 2 juga, agak tanggung. Kadang ke 1, kadang ke 2. Ya itu semuanya enggak ada yang stabil memang. Saya hanya mau mengajak kita membayangkan kalau mamanya, bapaknya, anaknya dalam rumah itu seperti ini, maka sistem dalam keluarga itu akan mudah sekali berantakan. Si suami yang gampang tersinggung, si suami yang masih belum dewasa, tidak tertarik dengan hal-hal rohani, kerjanya mabuk, berjudi, minum, jarang pulang rumah. Ketemu dengan istri juga yang sama, belum dewasa, istrinya juga masih begini. Memang hanya kau saja yang bisa, aku pun bisa, dibalasnya hancur keluarga itu. Sehingga keluarga itu mengalami masalah besar. Kenapa? Karena di dalamnya adalah orang-orang yang belum matang secara rohani. Sore hari ini saya akan ajak kita untuk melihat, coba kita lihat misalnya itu Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 khusus mulai ayat 17 sampai ayat 32. Nah, ibu-ibu boleh baca nanti di Alkitabnya masing-masing ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Coba kita lihat satu persatu. Ini bunyinya yang pertama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan, kata Paulus ya. Apa yang dimaksud Paulus dalam ayat ini? Paulus mengatakan kukatakan, kutegaskan. Artinya apa? Bahwa Paulus mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sangat mendesak, dan ini harus didengar, ini mesti ditaati, ini mesti dihidupi. Karena itu Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi ini urgent, ini mendesak, ini penting sekali yang mau dibilang oleh Paulus. Nah, apa yang dibilang nanti di belakang kita lihat. Lalu dia kemudian mengatakannya, dan semuanya ini kutegaskan di dalam Tuhan. Perhatikan klausa ini, di dalam Tuhan.
Ini sering Paulus mengatakan. Artinya apa? Artinya apa yang mau Paulus katakan, garansinya adalah nama Tuhan dan segala kekudusannya. Jadi Paulus ngomong, saya mau ngomong sesuatu yang penting dan saya yang mau saya katakan adalah sesuatu yang garansinya nama Tuhan dan kekudusan Tuhan. Artinya apa? Yang kukatakan ini sangat-sangat penting, sangat mendesak dan harus kamu laksanakan. Maka ini perintah tegas. Kalau kamu tidak laksanakan, you akan gagal, keluargamu pun akan gagal, bahkan gereja pun akan berantakan. Karena ini surat untuk jemaat Efesus. Maka ini berarti nasihat untuk satu jemaat. Ingat ya, jemaat itu kan gereja. Gereja itu yang paling kecil itu ya keluarga. Maka Alkitab itu mendesain dua sistem yang dipakai untuk memberkati dunia. Yang pertama keluarga, yang kedua gereja. Keluarga melalui Adam dan Hawa tapi gagal. Gereja itu sampai sekarang belum berhasil. Jadi dua-duanya sekarang sedang berperan. Baik melalui rumah tangga ataupun melalui gereja. Jadi dua-duanya itu sangat-sangat penting. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya begini bunyinya. Ini yang dibilang oleh Paulus. Karena tadi di awal Paulus mengatakan, dengar baik-baik ya, aku mau ngomong sesuatu yang penting dan garansinya nama Tuhan. Apa yang mau dibilang? Pertama, jangan hidup lagi. Titik. Nanti saya lanjutkan ini. Karena menggunakan jangan berarti ini larangan. Jadi sekarang Paulus mengatakan sebuah larangan bagi jemaat, bagi kita, bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk kembali kepada kehidupan sebelum kenal Yesus. Saya lanjut. Katanya di pasal 2 ayat 2, orang yang belum kenal Yesus itu mengikuti. Mengikuti apa? Jalan dunia ini. Bukan hanya mengikuti, yang kedua mentaati. Mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Jadi begini, Efesus pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa dulu sebelum kenal Yesus, maka kamu sudah mati. Itu mati yang mana? Itu mati rohani. Mati rohani itu apa? Mati rohani itu adalah watak batin kita yang meneruskan keberdosaan Adam sehingga watak batin kita tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan. Maka kita disebut mati. Dan itu sebabnya dikatakan lalu iblis bekerja menggunakan watak batinmu yang sudah mati itu, menggodamu untuk tidak taat pada Tuhan. Dengan watak batinmu yang lama itulah engkau menuruti keinginan daging. Engkau terpesona dengan segala macam yang ada di dunia ini. Termasuk nanti disebutkan di pasal 4 ayat berikutnya, saya akan baca lanjutnya. Tapi inilah yang saya mau katakan kepada ibu-ibu. Paulus sekarang ya, di luar Tuhan Yesus kamu sudah mati. Dan kamu peripatio, kamu itu mengikuti siapa? Mengikuti watak batinmu yang sudah mati lalu dirayu oleh si jahat. Untuk apa? Melakukan kejahatan. Itu sebabnya di sana ada gosip, di sana itu ada kemudian kebencian, di sana ada kemarahan, di sana ada kepahitan, di sana ada anxiety, kecemasan, di sana ada depression dan lain sebagainya. Dan itu sifat batinnya orang yang sudah mati. Nah, saya lanjut lagi. Orang itu bukan hanya mengikuti jalan dunia, tetapi pikirannya sekarang, pikirannya itu jalan berpikirnya. Orang-orang yang sudah mati itu pikirannya itu vanity. Vanity itu apa? Sia-sia. Pengertiannya itu, imajinasinya itu gelap. Dia tidak bisa berpikir tentang yang baik. Walaupun dia bisa berpikir tentang yang baik, dia tidak bisa melakukan yang baik.
Saya ingin membagi kasih saya kepada anak saya, tapi anak saya menyakiti saya. Masa saya sebagai orang tua harus terus mengalah. Kadangkala saya tersinggung, saya juga marah bisa, saya juga emotion dan lain sebagainya. Sehingga saya itu kemudian menggunakan imagination, menggunakan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Makanya ada mertua yang merancangkan hal yang jahat bagi menantunya, diceraikan dengan anaknya. Sehingga ada mertua-mertua yang bandel itu memisahkan anak laki-lakinya dari paruh mainnya. Dan ini banyak terjadi loh di masyarakat kita, di kota Medan ini. Kenapa? Karena dia itu pikirannya dipengaruhi oleh apa? Kesia-siaan. Pengertiannya, imajinasinya itu membayangkan berdasarkan pengalaman adat istiadat kultural yang tidak benar menurut firman Tuhan. Maka kemudian Paulus bilang, ingat ya, prohibition. Saya prohibit, dilarang. Kamu tidak boleh lagi seperti itu. Kenapa? Karena kamu kan sudah kenal Yesus. Nah, saya lanjutkan kalimatnya Paulus. Karena katanya, karena orang bodoh itu tadi ya, sorry. Orang yang belum lahir baru tadi, orang yang belum kenal Tuhan itu, katanya dia menggunakan imajinasinya untuk memikirkan hal-hal sesuatu yang ngawur. Yang kedua, karena mereka itu bodoh. Bukan intelektual ini bodoh di sini. Bodoh itu artinya apa? Agnoia. Agnoia itu ignorant, itu lalai. Banyak orang Kristen yang secara intelektual ngerti tentang firman. Kan kita ngerti tentang firman. Tetapi kita lalai menjalankan firman itu. Masa enggak ngerti kita jangan iri hati? Kan semua ngerti. Jangan membunuh, kita ngerti. Jangan mencuri, kita ngerti. Jangan mengingini milik orang lain, kita ngerti. Masalah kita bukan pada pengertian. Masalah kita adalah agnoia. Apa itu? Lalai. Kita ngerti tetapi kita tidak melakukan. Nah, kalau jemaat atau kalau ibu-ibu itu pikirannya itu ignorant, melalaikan firman Tuhan, mana mungkin kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita? Sulit. Anak-anak tidak suka sama kita. Saya baru melayani satu keluarga yang penuh dengan kepahitan. Dan akhirnya anaknya semuanya bermasalah. Ada yang mengalami perceraian, ada yang terkena HIV/AIDS, ada yang sulit menikah, sudah umurnya lewat. Kenapa? Karena semua sakit hati dengan ayahnya. Sejak dari kecil ayahnya memaki-maki anak-anaknya dan mengatakan hal-hal yang kutuk. Misalnya, gak akan laku kau kawin. Kau perempuan kurang ajar. Dia ngomongnya kasar sekali sama anaknya, lonte kau. Sehingga anaknya kepahitan luar biasa. Kepada anaknya yang laki-laki lebih kasar lagi. Sehingga sampai hari itu semua tersakiti. Tapi bapaknya tak merasa bahwa dia menyakiti anaknya. Kalau ada mama-mama yang seperti itu sama anak-anaknya, ignorant dengan firman, ngomongnya itu menyakitkan, ya kamu masih hidup seperti yang dulu, belum kenal Tuhan. Walaupun tiap minggu ada persekutuan Lydia, tapi enggak mengubah Lydia ini. Kasihan sekali Lydianya. Saya pertama kali datang Lydia itu yang mana pikir saya. Ternyata Lydia itu nama persekutuan kita ini ya. Saya pikir nama ibu yang undang saya. Mereka itu bukan hanya bodoh, tapi juga degil. Dari terjemahan itu blindness. Artinya apa? Bebal. Kulitnya itu tebal. Kalau kulitnya tebal itu enggak terasa apa-apa, dicubit pun enggak sakit. Nah gitu. Jadi ada saya kok jadi batuk-batuk ya. Jadi ada orang Kristen yang hati sanubarinya sudah tebal.
Nggak bisa dia disentuh oleh firman Tuhan. Nggak berubah hidupnya. Dari dulu, tapi ini rajin sekali kebaktiannya karena dia melakukan ibadah dan lain sebagainya sebagai activity, rutinity. Hanya sebagai sesuatu yang aktif saja. Tetapi mereka itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan keserakahan dan bermacam-macam kecemasan. Jadi sekarang Paulus mengatakan jangan itu lagi ya. Ibu-ibu jangan itu lagi ya, ini larangan. Jangan balik-balik lagi kepada manusiamu yang lama, yang mati, yang ignoran, bodoh, bebal tadi. Jangan jadi ibu-ibu yang ignoran, yang lalai, yang mengabaikan firman, yang bebal, yang keras hatinya. Tidak bisa disentuh oleh apapun, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, menyimpan benci, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Ini perintahnya Paulus. Ayat 20 katanya, tetapi kamu bukan demikian. Berarti kamu berbeda. Kamu sudah enggak lagi seperti yang dulu. Kamu tidak lagi seperti pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kenapa? Karena di pasal 2 Efesus ayat 1 sampai 3 dituduh oleh Paulus kami sudah mati. Baru mulai ayat yang keempat, 5, oleh karena kasih karunia kamu dihidupkan. Lalu diberi apa? Kebangkitan. Kamu diberi hidup yang baru. Maka sekarang katanya di pasal 4, kamu tidak demikian. Kamu berbeda. Kamu mestinya enggak sama dengan orang-orang lain itu. Kamu berbeda. Nah, kenapa kamu berbeda? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar itu dari mantano. Artinya apa? Sudah pernah belajar mengenal Yesus. Mungkin ini bicara di masa lalu. Waktu Paulus pernah tinggal di Efesus. Dalam Kisah Para Rasul 18. Dulu kan pernah kuajari. Saya nggak tahu kapan peristiwa kelahiran baru ibu-ibu. Tapi ibu-ibu harus tahu kapan ibu-ibu jumpa Yesus. Dan kemudian sekarang dulu kan kamu pernah mengenal saya. Dulu kan kamu pernah menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kamu beda dengan mereka. Kenapa? Karena dulu kamu sudah mendengar pengajaran. Sehingga ibu-ibu yang ada di sini, ibu-ibu Lydia ini beda. Tidak sama lagi dengan ayat-ayat sebelumnya 17, 18, 19 atau pasal 2 ayat 1, 2, 3 Efesus. Beda. Sehingga kita nanti bisa membawa keluarga kita pada Tuhan. Karena kalau ini nggak dilakukan perintah ini, mustahil kita bisa membawa keluarga kita bagi Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan, membagi hidup dengan mereka. Nggak mungkin. Sulit. Kalau begitu berikutnya. Kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus Kristus, dan menerima pengajaran. Ini bicara kelahiran baru. Kan semua di sini sudah pernah mendengar Yesus dan menerima Yesus. Maka sekarang Paulus mengatakan kalau begitu kamu beda, nggak boleh kayak yang tadi, nggak boleh sama dengan ibu-ibu yang nggak mengenal Tuhan itu, nggak boleh sama hidupmu seperti ibu-ibu yang di luar sana, nggak boleh. Anggota persekutuan Lydia mesti berbeda. Karena Tuhan sudah menaruh roh yang baru di hatimu, memberikan hati yang baru di dalam hidupmu, sehingga kamu sekarang bisa merespon firman dengan taat. Nah itu dia. Nggak saya lanjutkan lagi ya. Lanjutannya itu, perhatikan sekarang. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan? Pertama, tanggalkanlah. Apa yang mesti ditanggalkan? Manusia yang lama. Jadi setelah ibu-ibu lahir baru, firman Tuhan mengatakan, tidak otomatis yang lama itu pergi dari hidup ibu-ibu. Tidak otomatis. Itu sebabnya ada di dalam Alkitab itu konsep namanya pengudusan berkelanjutan. Sebelum kenal Yesus dulu saya itu pernah mengalami luka batin, suamiku selingkuh, suamiku itu berkali-kali ketangkap dengan perempuan lain. Sekarang setelah lahir baru, luka itu belum tentu sembuh sempurna, masih ada residunya. Dulu saya sebelum mengenal Yesus, saya itu pemberontak, saya itu dipermalukan oleh mertua saya, mertuaku itu meremehkanku, bahkan pernah mereka mau memulangkanku misalnya.
Saya mau mengatakan bahkan sampai sekarang luka itu mungkin belum sembuh. Dulu saya itu sewaktu belum kenal Tuhan Yesus melahirkan anakku pertama, suamiku tidak tahu. Entah di mana dia. Aku berjuang hidup dan mati sendirian. Tidak ada suami, tidak ada mertua. Luka itu masih ada sampai sekarang. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus sebagai manusia yang lama. Masih ada yang punya sakit hati? Ingat pernah punya sakit hati? Karena tidak mungkin kita tidak punya. Kadangkala kalau sudah sembuh dia muncul dan kekuatannya tidak menyakiti kita. Tapi kalau belum sembuh muncul dia, memori itu melukai hati kita. Makanya menangis kita menceritakannya. Ngomong pun sama anak dan cucu kita, menangis kita menceritakan pengalaman itu. Dulu aku itu tinggal di rumah mertuaku, di sana itu aduh aku itu tak dianggap sebagai manusia. Dilecehkan oleh mertuaku. Selalu saya dianggap seperti babu. Mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, eda-edaku itu tidur santai, saya semua urusan rumah. Begitu diceritakan masih nangis, luka itu masih menyakiti. Tapi kalau sekarang sudah sembuh, dia tidak akan menjadi tangisan lagi. Makanya katanya yang pertama, tanggalkan manusia yang lama itu. Sebab manusia yang lama itu menemui kebinasaan. Yang kedua, ia menyesatkan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini pekerjaan Roh Kudus ya. Tapi yang kedua pekerjaan kita. Tidak mungkin pikiran kita dibaharui kalau kita tidak suka firman. Sebab yang membaharui pikiran kita hanya firman dan Roh Kudus. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron ibu-ibu ini. Kerjanya nonton sinetron. Sinetron itu kan isinya cuma mertua sakit hati sama menantu. Menantu mau balas dendam sama mertua. Kan itu aja sinetron, apalagi Indosiar ya. Sampai berseri-seri, 80 seri, 90 seri. Ibu-ibu kalau nonton sambil nangis-nangis, kejam kali mertuanya itu, ingat masa lalunya, waktu muda di rumah mertuanya, begitu. Aduh kasihan sekali ya. Kalau mamaku itu yang nonton mamaku, wah mamaku akan jadi komentator. Itu mbok sampluan itu bahasa Jawa. Pukul aja kepalanya itu, pukul aja kepalanya gitu. Saya ketawa kalau mama itu nonton sinetron namanya. Ya, kenapa ya? Masih ada manusia lamanya sehingga dia itu belum dibaharui oleh pikiran yang baru. Jadi ibu-ibu harus suka firman. Dibaharui itu apa artinya? Renovate, reform, dibentuk ulang. Oleh apa? Roh Kudus. Sehingga aku yang lama ini menjadi aku yang baru yang di dalam Tuhan. Kalau kita belum menjadi saya yang baru, maka saya tidak akan bisa mengampuni, memaafkan, membawa anak-anakku kepada Tuhan, membawa cucu-cucuku kepada Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Kristus di rumah. Kenapa? Karena saya masih yang lama. Jadi sebabnya Paulus mengingatkan put off, tanggalkan itu yang lama-lama itu. Saya lanjut lagi ya. Lalu setelah tanggalkan, sekarang kenakan yang baru. Ini kan istilah pakaian ya, garment. Setelah lahir baru kita diberi oleh Tuhan natur yang baru, roh yang baru, hati yang baru. Tetapi hati kita tetap yang lama, pikiran kita tetap pikiran yang dulu, nggak otomatis diubah. Cara mengubahnya pakai apa? Pakai firman. Maka harus diberi pengalaman baru. Pengalaman baru. Kenapa sih manusia lama itu datangnya dari mana? Dari membaca, dari belajar, dari kehidupan, dari pengalaman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan lain sebagainya. Kalau kita bertobat usia 20 tahun, berarti 20 tahun sebelumnya kita mendengar, melihat, mengalami, merasakan sesuatu yang tidak dari Tuhan. Kalau kita 30 tahun baru bertobat, berarti 30 tahun kita mendengar, belajar, mengalami, melihat semua sesuatu yang tidak dari Tuhan. Sekarang setelah kita lahir baru, maka kita untuk mengubahnya harus diberi pengalaman baru.
Pikiran kita dikasih makanan baru yaitu firman, roh kita dikasih makanan baru yaitu firman dan Roh Kudus. Pertemanan kita diubah menjadi teman-teman yang baru dalam Tuhan sehingga kita baru. Nah itu sebabnya sekarang kenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut apa? Kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Lalu saya lanjut lagi ya. Mengenakan manusia baru itu artinya manusia yang mana? Manusia yang dalam bentuk original. Yang original itu yang mana manusia itu? Yang di Kejadian 1 dan 2. Bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu hancur ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sekarang kehancuran itu diperbaiki oleh Yesus. Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia yang lama yang hancur itu, manusia yang naturnya adalah gambar Allah yang sudah rusak itu dibarui lagi oleh Yesus. Diberi oleh Tuhan sifat yang baru, watak yang baru, hati yang baru. Gitu loh. Maka sekarang kita punya modal untuk hidup benar. Ibu-ibu punya modal untuk hidup benar. Karena itu apa yang mesti dilakukan sekarang? Buanglah apa itu dusta dan berkatalah benar. Makin tua makin banyak menyakitkan hati anak-anaknya. Sebab ada ibu-ibu yang suka mengadu domba. Sama anaknya yang pertama dia bilang A tentang anaknya yang kedua. Sama anak yang kedua dia bilang A kepada tentang anaknya yang pertama. Sehingga anak-anaknya pada berkelahi gara-gara mamanya. Ini manusia yang lama. Sama parumainnya dia bilang A kepada parumain yang satunya. Dia adu domba parumainnya. Sehingga parumainnya berkelahi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita belum mengenakan yang baru. Sehingga sulit membawa keluarga bagi Tuhan. Maka buanglah dusta. Berkatalah aletheia, verity dan jujur. Lalu kemudian berikutnya adalah apabila kamu marah, kan kita masih bisa marah kan? Ada ibu-ibu yang tidak pernah marah di sini? Semua masih bisa marah tiap hari. Ada yang makin tua makin sabar. Ada yang makin tua makin pemarah. Tergantung orangnya di dalam Tuhan atau tidak. Apabila kamu marah, marah itu dari kata apa? Panas hati, jengkel, terprovokasi. Kalau kamu itu jengkel, sederhananya begitu. Jangan kamu berbuat dosa. Jengkel sama suami, jengkel sama anak-anak, bukan dilarang, boleh. Tapi kita jengkel dilarang jatuh dalam dosa. Berarti jengkelnya sampai di mana? Jengkelnya harus cepat diselesaikan. Maka Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam dan belum selesai jengkelmu. Ibu-ibu ini kalau jengkel kan berhari-hari. Ada yang 2 bulan, apalagi kalau jengkelnya itu sama edaknya, itu bisa sampai dibawa mati itu sakit hati sama edaknya. Di pesta pun malas dia jumpa. Melengos dia kalau jumpa sama saudaranya. Itu harus ditanggalkan jengkel ini, panas hati ini. Pakai manusia yang baru. Maka sebelum padam amarahmu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Supaya iblis tidak mengambil untung. Ibu-ibu yang bisa membawa keluarganya kepada Tuhan adalah ibu-ibu yang mengenakan manusia baru. Boleh jengkel enggak? Saya tanya lagi, boleh jengkel enggak? Yang tidak boleh? Berbuat dosa dalam kejengkelan itu. Menyimpan kejengkelan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, enggak mau cakapan. Ada yang enggak punya, ada yang punya musuh yang enggak dicakapi sampai sekarang? Enggak ada ya? Udah bersih semua ini? Mudah-mudahan ya. Karena saking jengkelnya malas cakapan. Jadi enggak ngomong lagi. Singkirkan itu, karena apa? Kalau kau membenci berkelamaan tidak diselesaikan, maka kebencianmu akan menjadi tempatnya iblis.
menjadi lokasinya iblis untuk apa? Untuk menggodamu berbuat dosa. Maka jangan kasih celah. Dari mana awalnya iblis bekerja dalam hati kita? Dari kejengkelan yang tidak selesai, dari kemarahan yang nggak selesai. Peristiwanya sudah tahun lalu, jengkelnya sampai sekarang. Asal jumpa dia masih sakit hati, asal jumpa dia masih marah, masih belum sembuh. Maka kata firman Tuhan, kamu mesti pakai yang baru. Tanggalkan itu, buang itu. Ya, yang masih punya kemarahan tolong dibuang. Yang nggak sanggup membuangnya datang sama saya bantu untuk ikut counseling, supaya di counseling. Karena kebencian kadangkala itu panjang dan itu butuh proses untuk mengampuni. Lalu kemudian katanya orang yang mencuri, dari kata klepto, maka ada penyakit mental namanya kleptomania. Klepto itu apa? Suka mencuri, ya, suka mencuri, klepto. Mencuri yang sudah menjadi penyakit mental. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Ada penyakit mental seneng ambil punyanya orang lain. Ini bukan hanya materi loh. Seneng dia melihat orang lain susah, seneng dia melihat orang lain sedih, seneng dia melihat orang lain punya masalah. Ini klepto. Walaupun klepto itu kemudian dipakai menjadi istilah psikologis untuk menjelaskan orang yang punya penyakit mental. Ya, kalau ke rumah orang seneng dia ngambil barangnya yang punya rumah itu, bukan karena dia itu mau pakai untuk dijual atau enggak. Memang kebanggaannya mencuri, kalau mencuri senang dia. Gitu loh. Kalau mencuri, kalau nggak mencuri dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia sakit mental. Tapi orang Kristen tidak boleh klepto. Membuat senang menyaksikan orang lain susah, senang menyaksikan orang lain sedih, senang menyaksikan orang lain bermasalah. Nah, ini tidak boleh. Maka katanya orang yang klepto jangan melakukannya lagi. Berikutnya, jangan ada perkataan kotor, sopros, dari kata worthless, tidak ada nilainya, tidak berguna. Ini berkaitan dengan moral. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang tidak bermoral. Kata-kata kebun binatang kotor, berisi kutuk, makian dan lain sebagainya. Jangan ada lagi. Ibu-ibu sekalipun marah sama anak-anak, jangan. Sekalipun marah sekali dan gak suka sekali sama anak dan perilakunya, jangan mengeluarkan kata-kata kutuk. Gak akan kau diberkati Tuhan, miskin kau selama-lamanya. Apa yang engkau ucapkan akan jadi. Sebab itu doa. Jadi hati-hati. Gunakan kata-kata yang yang bermutu. Jangan yang memenuhi penuh kutuk. Ya. Kemudian jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Nah, ya. Jadi gunakan kata-kata yang membangun, ini istilah yang dipakai di dunia arsitektur. Ini untuk meneguhkan, memperindah, memperbaiki. Kalau gedung itu mau roboh harus kita perbaiki. Kalau orang itu sudah terpuruk, jangan kita menggunakan kata-kata yang menyebabkan dia makin terpuruk. Sudah sedih karena baru ditinggal oleh suaminya meninggal, pergi kita ke rumahnya mau mangapohi, memberi penghiburan. Nangis dia, Eda tolonglah doakan aku, gak sanggup lagi aku Eda, sedih kali hatiku. Kawan ini gak ngerti bagaimana menghibur. Lalu dia ngomong, gitu aja kok sedih kali. Emang kau aja yang tinggal mati suamimu, aku pun ditinggal mati suamiku. Tidak sama pengalaman hidup dan pertumbuhan rohani seseorang. Maka tidak boleh kita mengatakan begitu. Kita harus mengatakan, ya aku pun tak. Apa yang kau rasa, pasti kau sedih kali. Nah gitu ya, maksud saya pakai manusia yang baru. Jangan kamu mendukakan. Mendukakan itu membuat sedih Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa sedih di dalam hati kita. Lalu kemudian ini, segala prikia, kepahitan. Kepahitan itu dari kata apa? Racun. Jadi siapa saja yang punya kepahitan, dia menyimpan racun.
Maka dari kata prikia yang artinya itu racun. Maka segala racun, segala kegeraman, kegeraman itu tumos, itu apa? Bernafas berat. Gitu loh, ya, apa namanya itu? Geram ya, geram. Gitu ya. Pertikaian, suka marah-marah. Lalu kemudian fitnah, evil speaking, itu perkataan-perkataan untuk menjatuhkan orang lain, menista, untuk tujuannya menjatuhkan. Hendaklah dibuang di antara kamu. Di rumah tangga ini tidak boleh ada. Di jemaat tidak boleh ada. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan kata-kata kotor tidak boleh ada lagi. Buang itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Sehingga ketika kita ngomong tentang Injil Kristus mudah didengar. Kalau tidak kita akan ditolak. Inang cuma cakap saja, tidak ada yang Inang lakukan dengan benar. Inang pun masih punya kebencian, masih punya kemarahan, punya prikia, racun. Nah, itu ya. Hendaklah kamu apa? Ramah, penuh kasih mesra, lalu saling mengampuni. Saling mengampuni, Saling mengampuni dari kata apa? Karizomai. Forgive for freely. Jangan tuntut. Ampunilah tanpa harus menuntut, gratis. Saya tutup pakai ayat firman Tuhan. Baru nanti saya akan simpulkan. Pada waktu Hosea diperintahkan Tuhan, di dalam Hosea pasal 1, 2, dan 3. Maka Hosea mendapat firman dari Allah. Pergi, carilah seorang perempuan yang suka bersundal dan berzina. Namanya Gomer. Kawinilah dia. Lalu Hosea pergi mendapatkan Gomer dan menikahi Gomer. Lalu Gomer kemudian punya anak. Setelah Gomer punya anak pertama, Gomer balik lagi ke penyakit lamanya. Dia minggat dari rumah dan selingkuh, berzina lagi. Tuhan bilang sama Hosea, cari istrimu yang suka berzina itu, suka bersundal itu, bawa pulang. Pulanglah dibawa oleh suaminya, Hosea. Lalu punya anak yang kedua. Setelah anak itu lahir, minggat lagi Gomer. Lalu kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Hosea, cari istrimu, bawa pulang. Cintai lagi dia. Lalu dibawa pulang lagi. Sudah berapa kali nih? Sudah 3 kali. Maka sekarang punyalah anak yang ketiga. Setelah anaknya lahir, minggat lagi Gomer. Dan sekarang buka Hosea pasal 3 ayat 1. Coba baca. Hosea pasal 3 ayat 1. Satu orang ibu bacakan yang kencang. Ya. Oke. Apalagi Tuhan bilang sama si Hosea? Pergilah, cintailah lagi. Siapa? Perempuan yang suka berzina dan bersundal itu. Lalu kemudian dasarnya apa? Seperti aku mencintai Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab itu kata love ada 4 kata yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama filia, yang kedua eros, yang ketiga storge. Filia itu adalah kasih oleh karena ikatan kekeluargaan. Eros itu karena daya tarik lawan jenis. Storge itulah komitmen. Kalau ibu-ibu berumah tangga, ibu-ibu menikah, ibu-ibu punya 3-tiganya. Ada love berdasarkan lawan jenis ketertarikan, ada love berdasarkan kekeluargaan, ikatan kekeluargaan, dan ada love berdasarkan komitmen untuk membangun rumah tangga. Betul begitu? Tapi dengar, 3-tiganya ini akan mudah pudar
Ketertarikan terhadap lawan jenis itu tidak panjang. Kenapa? Karena ibu-ibu akan bertumbuh makin tua, bapak-bapak juga makin tua, nggak tertarik lagi secara fisik. Yang kedua komitmen. Komitmen itu pun tidak bertahan lama. Eros tadi di luar masih banyak wanita cantik, di luar masih banyak pria ganteng. Lalu komitmen storge, komitmen itu tidak panjang, komitmen itu mudah pudar, komitmen itu bisa diganggu oleh pertengkaran. Karena sering bertengkar komitmennya makin pudar, kan begitu? Lalu yang ketiga apa tadi? Filia, persaudaraan. Bahkan persaudaraan pun sama. Makanya banyak yang marito, marboto, berkelahi, sampai ke pengadilan rebutan warisan. Kenapa? Karena kasih persaudaraan itu tidak kekal. Gitu loh. Maka Tuhan sekarang tahu itu, bahwa Hosea kalau kau pergi cari lagi istrimu yang suka berzina itu pakai 3 cinta itu tidak mungkin lagi. Maka sekarang kamu pergi ke sana pakai cintaku. Seperti aku mencintai Israel, cari lagi istrimu dan cintai dia pakai cintaku. Kasih agape itu. Saya mau mengatakan apa sih? Saya mau mengatakan begini. Ibu-ibu, keluarga kita itu seperti itu. Kita cintai mereka berdasarkan ikatan kekeluargaan itu pun banyak yang gagal. Kita cintai mereka itu berdasarkan ketertarikan suami kita ya, lawan jenis itu pun sering gagal. Berdasarkan komitmen, bahkan kita sudah berkomitmen, orang lain mengingkari janji. Saudara kita membohongi, keluarga kita mengingkari janji. Maka sekarang Tuhan berkata, pulang tapi cintai mereka pakai cinta yang baru. Pakai cintanya Tuhan kepada orang Israel. Baru kau bisa nanti membawa keluargamu kepada Tuhan. Mungkin ibu-ibu dulu pernah disakiti, dilukai, dilecehkan, direndahkan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi cinta kepada keluarga itu. Tapi Tuhan mengatakan pulang cintai lagi pakai cinta yang baru. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan. Yang tidak ada habisnya itu. Baru kita akan persembahkan anak-anak kita, suami kita, keluarga kita satu persatu kepada Tuhan. Supaya keluargaku adalah bagi Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Jadi hanya dengan cinta Tuhan kita bisa membawa mereka pulang. Hiduplah dalam kehidupan yang baru, tanggalkan semua yang lama. Dan cintailah mereka dengan cintanya Tuhan. Tanpa itu, tak mungkin kita bawa keluarga kita pada Tuhan. Amin. Amin. Apakah sudah habis waktu saya? Tidak ada lagi kesempatan diskusi? Udah? Masih ada 15 menit katanya. Ada yang mau tanya? Diskusi.